الهجرة رحلة هادينا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam was-sihah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amin. Ingkang kula hormati dumateng Ketua Yayasan Darul Muttaqin Bapak Haji Restu Dewaji, yang kami hormati Takmir Masjid Darul Muttaqin Bapak Haji Urip Santoso, yang kami hormati Ketua Taklim Darul Muttaqin Ustadz Lukman Nizen, serta para pengurus dan semua jamaah taklim Darul Muttaqin, khususan Bapak Haji Hartono Ahmad yang selalu kami nantikan berkah doanya. Pertama kali mari senantiasa kita bersyukur pada Allah biqauli alhamdulillahirabbil alamin, karena hari ini Allah masih mentakdirkan kita, memberikan kita kesempatan bisa datang ke masjid ini dalam kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan tiap jangkah kita, setiap jangkahnya, baik yang jalan kaki ataupun yang naik motor, setiap perputaran roda motornya Allah catat sebagai amal kebaikan, dan semoga kelak nanti ketika Allah manggil kita, kita mendapatkan gelar husnul khotimah. Amin. Salam dan salawat mari kita aturkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Jamaah sekalian, mari kita luruskan niat. Yang pertama, kita niatkan malam hari ini untuk i'tikaf di masjid ini. Sebab kata Rasulullah, semulia-mulianya tempat yaitu di masjid, dan seburuk-buruknya tempat yaitu di pasar. Sebab masjid ini merupakan pilar utama dalam dakwah Islam. Ketika kita membaca sirah Rasulullah, apapun yang terkait masalah dunia ataupun akhirat, yaitu Rasulullah bahas di masjid. Jadi kalau saya pribadi ketika mungkin banyak masalah, mungkin lagi gundah gulana, ketika ke masjid rasanya itu seperti apa ya, ada obatnya hilang. Karena memang kalau kita lihat di ayat atas kita ini, ada ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas sholah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakuna minal muhtadin. Yang artinya kurang lebih sesungguhnya yang bisa memakmurkan masjid yaitu orang-orang yaitu yang dia iman kepada Allah dan hari kiamat, dan yang mendirikan sholat, dan yang memberikan zakat, maka tidak ada ketakutan di hatinya kecuali kepada Allah. Dan semoga orang-orang tersebut Allah golongkan menjadi orang yang mendapatkan hidayah.
Bahkan kalau lihat di hadisnya Rasul ada 7 golongan, yang salah satunya itu rajulun mu'alikun qulubahum fil masajid, yaitu orang-orang yang Allah lindungi nanti di hari kiamat ketika hari itu tidak ada naungan. Ketika hari kiamat semua manusia kondisi telanjang kaki maupun telanjang badannya. Dan wakilah dikatakan oleh ulama itu ketika itu Allah turunkan materi sengkal kepala kita. Yang kemarin mungkin dibahas sama Ustaz Rianto, ada yang tenggelam sampai lututnya, sampai usarnya, bahkan sampai lehernya. Hanya 7 golongan yang Allah berikan naungan. Hari itu tidak kepanasan, dan hari itu Allah kasihkan pakaian dari cahaya. Yaitu salah satunya laki-laki yang di hatinya itu selalu cinta kepada masjid. Mudah-mudahan Allah golongkan kita termasuk golongan ini. Amin. Yang pertama tadi kita niatkan untuk i'tikaf, terus yang kedua mari sama-sama kita niatkan untuk saling watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr, saling menasihati dalam kesabaran dan kebenaran. Karena dua hal ini yang harus kita miliki. Sebab kita itu manusia, pasti kita tidak lepas dari godaan iblis. Yang mana iblis itu punya tujuan hanya satu, yaitu untuk mengajak manusia ke neraka. Kemarin yang saya sampaikan Gus Inam sama Ustadz Ali Burhan Ali, yaitu asal kita itu dari surga, dan kita harus punya tekad kembali ke surganya Allah lagi. Oke jamaah sekalian, ini saya membacakan hadis. Ada hadis yang luar biasa bagusnya. Hadis ini dari Rasulullah, beliau menasihatkan kepada Abu Dzar yang bunyinya kurang lebihnya, ya Aba Darin jadidis safinah fa innal bahra amikun. Wahai Abu Dzar, perbaharuilah kapalmu karena laut itu dalam. Wa khudizada kamilan fa innas safara ba'idun. Ambillah bekal yang cukup karena perjalanannya jauh. Wa khafifil himlu fa inal aqabatu kanudun. Ringankan beban bawaan karena lereng bukit sulit dilalui. Wa akhlisil amal fa inanna qada basirun. Dan ikhlaslah beramal karena Allah Maha teliti. Ada 3 nasihat yang Rasulullah sampaikan kepada Abu Dzar. Tentunya ini juga mencakup kepada kita. Yang pertama yaitu untuk menyiapkan yaitu kapal. Ini yang saya pahami di artikel itu, kita manusia itu mengalami 4 alam. Asalnya kita tidak ada menjadi ada, terus menjadi tidak ada lagi, terus menjadi ada lagi. Kalau bahasa agama itu dari alam ruh, terus ke alam kandungan, ke alam dunia, ke alam barzah, dan alam akhirat. Alam ruh, dalam satu ayat Allah berfirman, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ketika semua ruh, baik ruh manusia, baik Islam, ateis ataupun yang lainnya, ketika di alam ruh Allah berfirman di surat Al-Imran, wahai ruh, saksikanlah apakah aku ini Tuhanmu. Semua ruh menjawab, bala, benar. Qalu syahidna, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhanku. Jadi salah ayat ini tentunya kesimpulannya semua ruh manusia itu asalnya itu beriman kepada Allah. Pitat skala masuk ke alam kandungan ibunya tergantung orang tuanya. Kalau orang tuanya itu agamanya itu Islam, insya Allah ketika dia lahir anak tadi akan agamanya Islam.
walaupun Islam bawaan. Tapi sebaliknya, ketika roh tadi masuk ke rahim seorang ibu yang agama itu non-Islam atau orang kafir, ketika dia telah di dunia, tentunya sama agamanya. Tapi 1001 ketika orang tuanya itu non-Islam atau ateis atau kafir, ketika dia itu lahir, terus dia itu beriman pada Allah, itu 1001. Maka bersyukurlah kita kepada Allah, kita dilahirkan oleh orang tua yang agamanya itu kenal kepada Allah. Dan tentunya tidak hanya sekedar itu, tapi kita tingkatkan kualitas iman kita, kualitas ibadah kita. Jangan sampai kita itu hanya Islam turunan. Artinya apa? Ya Islam, tapi ketika ditanya tentang rukun Islam, apa itu wudhu, apa itu Al-Quran, tidak tahu. Tentunya sangat riskan. Karena apa? Ngapunten, semua hukum, semua peraturan sumbernya di Al-Quran. Nah, kalau kita nggak pernah belajar Al-Quran, apalagi tahu isinya, ya dipastikan hidupnya akan banyak masalah. Itu yang saya pahami. Nah, ketika di alam dunia Allah berikan ujian, ya, kita ngalami, kalau di dunia ini kita banyak sekali permasalahan. Bahkan ketika kita mengalami kesulitan, kita masih bisa minta tolong kepada teman kita, saudara kita, tetangga kita. Tapi ketika nanti kita masuk alam barzah, ketika kita nggak siap dengan amal kebaikan, kita minta tolong sama siapa? Makanya dari nasihat ini, laut merupakan alam barzah, yang mana ini luar biasa itu sulitnya. Sampai-sampai ada yang mengatakan itu, begitu manusia masuk ke alam barzah, akan ketemu dengan malaikat mungkar nangkir, itu pertanyaan yang pertama kali. Itu sebagai tanda kalau ketika ditanya malaikat mungkar nangkir, dia itu lancar jawabannya, ma rabbuka, ma nabiyuka, sebagainya, awal dari dia itu menuju alam akhirat. Tapi sebaliknya, ketika di alam barzah manusia ditanya pertanyaan kubur oleh malaikat, tidak bisa jawab, itu tanda celaka selama-lamanya. Mari kita merenung, jamaah sekalian, sudah banyak contoh kita lihat, tetangga kita mungkin jamaah yang kemarin sholat bersama kita, tahu-tahu sudah pindah alam. Ini tanda kita pasti akan nyusul, dan kita bahasanya itu koreksi selama ini, gimana sholat saya, gimana sedekah saya, dan sebagainya. Apakah sudah sesuai dengan ilmunya atau belum? Jangan sampai ketika kita beramal tapi nggak tahu ilmunya, ketika nanti akhirat dibukakan kitab amal kita ternyata kosong. Karena apa? Nggak ada ilmunya, hanya sekedar amal. Selanjutnya, wakhudhi zadaka milan fa innas safara ba'idun. Ambillah bekal yang cukup karena perjalanan jauh. Ini fase kita di alam akhirat. Karena kalau saya pernah dengar ceramah itu, ketika manusia di alam akhirat itu dikumpulkan di padang mahsyar, dari mulai manusia dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, sangat banyak sekali, dan itu sangat antrinya itu panjang sekali. Dan hari itu merupakan sesuatu yang sangat berat bagi manusia. Kita aja ketika mungkin antri mau periksa ke dokter, kita sakit ke rumah sakit, antrian 40. Itu luar biasa, kita itu nunggunya itu capek sekali. Itu di dunia. Padahal ketika antri di rumah sakit kita bisa minum, bisa makan. Tapi rasanya itu lama. Itu di dunia, apalagi nanti di akhirat. Dan makanya ini suatu peringatan bahwa bekal yang banyak itu, kata Allah, wa tawazzadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan kalian berbekallah, dan sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Artinya apa yang Allah itu perintahkan, kita ikhtiarkan berusaha untuk menjalankan, dan apa yang Allah itu larang,
kita ikhtiar berusaha untuk menjauhinya, meninggalkannya. Wahafifil himlu fa innal aqabatu kanudun. Ringankan beban bawaan karena lereng bukit sulit dilalui. Artinya apa? Ini mungkin suatu pesan bahwa ketika kita itu akan menuju alam akhirat, banyak sekali bekal kita harus kita siapkan. Dan kita harus jadi manusia cerdas. Artinya apa? Apa-apa yang kita miliki di dunia, baik itu harta, anak, itu jangan sampai perintah kita di akhirat. Bahkan harus bisa menjadikan suatu pertolongan kita di akhirat nanti. Artinya apa? Apa yang Allah amanahkan ke kita, baik berupa fisik, ilmu, harta, anak, kita harus bisa menjadikan itu suatu amal bekal kita untuk meringankan kita di akhirat. Artinya apa? Ini penting. Karena biasanya kita itu bangga kalau kita itu punya kekayaan, anak yang sukses. Tapi apa? Belum tentu anak sukses, kekayaan itu bisa mengantarkan orang tuanya itu lolos dari pertanyaan kubur. Tidak sedikit orang tua yang membanggakan anaknya itu berhasil. Ketika dia itu meninggal, ternyata anak itu lalai mendoakan orang tuanya. Alhamdulillah kita di sini setiap malam Jumat kita diingatkan untuk sama-sama kita kirim kubur kepada ruh arwah ahli kubur kita. Mudah-mudahan ini sebagai wasilah kita itu birrul walidain, bakti kepada orang tua kita. Dan semoga nanti ketika kita meninggal, anak cucu kita juga membalas kita dengan mengirim doa kepada kita. Harapannya gitu. Wa akhlis amal fa innan naqada basirun. Dan ikhlaslah beramal karena Allah Maha teliti. Nah, ini ikhlas luar biasa beratnya ya. Mungkin apalagi yang kalau suruh ceramah gini itu loh, luar biasa berat ya. Beratnya apa? Satu, merangkai kata-kata itu sulit. Apalagi nanti mengamalkan. Ngomong gampang, tapi ketika mengamalkan itu kadang itu ujiannya luar biasa. Makanya ini ikhlas itu yang ditakutkan sama iblis. Karena ketika Allah mengusir iblis, iblis minta dua permintaan. Yang pertama itu, ya Allah, jangan cabut nyawa saya sebelum datang hari kiamat. Yang kedua permintaannya, ya Allah, izinkan aku untuk menggoda anak cucu Adam sampai hari kiamat. Kata Allah, silakan engkau goda, tapi ila min ibadikal mukhlasin, kecuali orang yang aku ikhlaskan. Nah, ini ikhlas ini luar biasa tingkatannya. Jadi ini ikhlas itu tidak hanya sekedar kita hanya berusaha, tapi kita untuk latihan. Memang pertama kali ketika kita itu sholat mungkin yang nggak pernah ke masjid, ada rasa itu ketika dikatakan sekarang kita ke masjid agak rasa gimana itu. Tapi kalau bisa diterus dilakukan istiqomah sholat di masjid, lama kelamaan akan timbul ikhlasnya nanti. Dan ini juga butuh perjuangan. Ikhlas itu adalah buah dari amal dan ilmu. Makanya penting sekali untuk diri kita, mumpung masih ada kesempatan, kita perbanyak ilmu kita, terutama tentang tauhid, kenal kepada Allah. Sebab pertama kali ilmu itu, kalau kita ingin hidupnya tenang, diridhoi Allah, yaitu apa? Ilmu tauhid, yaitu kenal kepada Allah. Penutup, kalau ibaratnya itu ikhlas itu, pernah ini saya baca artikel ketika itu dikisahkan malaikat Jibril, apa ini mungkin hadisnya sahih ataupun hasan atau dhaif saya nggak tahu itu, tapi ada pesan bagus untuk kita. Yaitu dikisahkan ketika itu malaikat Jibril ingin menanyai makhluk ciptanya Allah di dunia. Kata Allah, silakan Jibril, kamu datang makhlukku yang pertama yaitu sapi. Terus yang kedua cacing, yang ketiga kelawar. Nah, akhirnya maka Jibril turun ke dunia menemui kerbau, menemui sapi. Lihat sapi itu sedang mandi di sawah, di lumpur jembatan itu.
Malaikat Jibril lalu menghampiri sapi, ditanya, "Pi, gimana sapi? Engkau diciptakan sebagai hewan yang engkau mandi lumpur, kamu hidupnya di sawah, bahkan kamu tuh di kandang kotor. Kamu rindu enggak Allah ciptakan engkau sebagai sapi?" Katanya sapi, "Alhamdulillah Jibril, alhamdulillah, satu rindu sekali. Saya itu lebih beruntung dibanding dengan cacing." Duh, kok bisa, Pi? Ya kamu tanya sendiri sana ke cacing. Akhirnya malaikat Jibril terbang menemui cacing dalam tanah. Temu cacing, tanya, "Cing, kamu gimana kondisinya? Rindu enggak engkau sebagai hewan yang di bawah tanah? Engkau enggak pernah lihat matahari, hidup di bawah tanah." Katanya cacing, sama seperti jawaban kerbau. "Alhamdulillah Jibril, saya tuh bersyukur pada Allah. Biarpun saya itu hidup di bawah tanah, saya lebih beruntung dibanding dengan kekelawar." Loh, kok bisa? Kenapa? Sana tanya sendiri ke kelawar. Singkat cerita, menemui kekelawar, tanya, "Hei kekelawar, engkau gimana keadaanmu? Diciptakan Allah, engkau bersyukur atau tidak? Engkau hidup di dalam gua, bahkan engkau itu tidurnya menggantung, bahkan kalau kencing mengenai badanmu sendiri." Katanya cacing, "Hei Jibril, alhamdulillah rabbil alamin. Saya itu beruntung diciptakan sebagai kelawar. Dibanding siapa? Dibanding manusia. Loh, kok bisa? Saya hewan. Biarpun saya hidup dalam gua, saya itu hidup menggelantung kena pisah sendiri. Tapi ketika satu mati, nanti ketika di yaumul akhir, saya ditanya, tidak dihisap, terus jadikan tanah lagi. Tapi kalau manusia, dia akan ditanya dari matanya untuk apa, kakinya untuk apa, tangannya untuk apa. Sampai-sampai tadi kita ayat baca nggih, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tasyhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti akan ada hari di mana Allah akan mengunci mulut manusia, tangan-tangan manusia, dan Allah akan dikunci mulut manusia dan akan bersaksi tangannya, kakinya terhadap apa yang dia perbuat ketika hidup di dunia. Nah ini, berarti kita tuh berat sebagai manusia dibanding hewan. Jadi kita jangan sampai merasa bangga jadi manusia, tapi kita harus belajar kepada hewan. Ya, mungkin itu sedikit dari saya, semoga ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semua, diberikan sehat lahir batinnya, dikuatkan iman Islamnya, dan semoga nanti ketika Allah panggil kita mendapatkan gelar husnul khotimah. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رحل الصديق عن الدار في صحبة خير الأبرار صلوات الله تباركه صلوات الله تباركه ملأ الدنيا بالأنوار الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا